Shalom, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam acara ibadah persekutuan remaja sekolah minggu pada hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan Mari kita bersukaria dan dilanjutkan dengan damai yang Dia berikan. Semuanya dalam sukacita, bertepuk tangan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas damai, atas kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami, sukaria, sukacita, kelimpahan. Walaupun dalam keadaan kami tidak bisa bertemu secara langsung dalam ibadah, tetapi Tuhan masih memberkati kami dapat beribadah lewat ibadah online pada hari ini. Kami mohon agar ibadah kami ini berkenan kepadamu. Berkatilah kami semua. Kami alaskan ibadah ini dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita menyanyi beberapa lagu secara medley bersambung-sambung. Nanti kakak yang akan pandu. Dimulai dengan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang.
Baik adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan membaca sedikit dari bagian firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi kami, menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu, Kakak Posa, yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Roh Kudus sendiri yang akan menjabarkan dalam hati dan pikiran adik-adik remaja semuanya. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Amos. Adik-adik bisa membuka bagian dari kitab Amos, yaitu pada pasal 5. Kitab Amos pada pasal 5, itu dalam pasal 5 ada 25 ayat. Kita akan fokus pada beberapa ayat, terutama pada ayat 4 dan seterusnya. Kitab Amos dalam Perjanjian Lama, kitab Amos pasal 5. Kalau adik-adik sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama. Karena bacaan ini panjang, kita akan fokus pada beberapa bagian ayat saja. Adik-adik, bacaan bagian pertama adalah dari ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup." Ayat 5, "Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel." Adik-adik, bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Amos ini adalah menceritakan atau berlatar belakang tentang nubuatan-nubuatan atau seruan-seruan yang disampaikan oleh Tuhan dan disampaikan melalui Nabi Amos kepada bangsa Yahudi, yaitu orang Yehuda, bahwa mereka akan mengalami hukuman-hukuman. Dan karena itu pada intinya adalah mereka harus bertobat. Karena apa? Karena pada masa itu orang-orang pilihan Tuhan ini, bangsa pilihan Tuhan ini adalah mereka yang melakukan kejahatan. Sehingga itu Tuhan mengatakan kepada mereka, "Carilah aku." Adik-adik bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu yang membuat Tuhan menyuruh Nabi Amos untuk memperingatkan mereka seruan pertobatan. Kita bisa melihat pada ayat 7, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan mengempaskan kebenaran ke tanah." Pada masa itu banyak sekali orang melakukan ketidakadilan. Sekarang juga banyak ya ketidakadilan yang dialami. Setiap masa hidup manusia dari zaman dulu sampai sekarang nanti seterusnya selalu ada ketidakadilan. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk berbuat adil kepada orang. Sekarang kita sering dengar di dalam berita banyak orang melakukan demo karena ada salah satu undang-undang yang kiranya ditolak oleh masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk ketidakadilan yang dilakukan. Tetapi pemerintah sendiri juga mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah cara pemerintah untuk berbuat adil kepada semua orang yang mencari pekerjaan. Kita tidak tahu dari segi mana dipandang, tetapi yang pasti memang ketidakadilan di dalam kehidupan manusia itu selalu ada. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, kita diajak untuk melakukan keadilan. Adik-adik lihat di situ disebut bahwa keadilan itu diubah menjadi ipuh. Seharusnya orang, kalau kita mendapatkan keadilan dalam kehidupan kita, kita pasti senang. Tetapi adik-adik di sini disebutkan diubah menjadi ipuh. Ipuh itu getah pohon yang
beracun atau dia pahit. Kita bisa anggap juga kadang-kadang di beberapa terjemahan disebut sebagai tanaman yang menghasilkan racun yang bisa membawa kematian. Kalau di Papua itu ada akar bore, adik-adik tahu, itu bisa dipakai oleh beberapa orang untuk membunuh hewan-hewan di dalam air. Ada juga disebut air susu dibalas dengan air tuba. Akar bore ini sama dengan tuba ya. Artinya kalau keadilan itu seperti susu yang murni yang bagus, maka ketidakadilan itu seperti ipuh ya adik-adik. Itu membawa kepahitan. Kita ingin manis tapi itu membawa kepahitan. Melakukan ketidakadilan untuk orang lain itu sangat menyakitkan. Karena kakak sendiri secara pribadi kakak juga mengalami hal itu, ketidakadilan, beberapa hal. Lalu apakah yang terjadi? Apakah yang harus kita lakukan? Kita perlu tahu pertama, Tuhan yang menciptakan, disebut pada ayat 8, yang disebut menciptakan bintang-bintang dalam segala hal itu, Tuhan itu akan berbuat adil kepada orang. Kita bisa baca begini. Tuhan ayat 12, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap. Ini contoh-contoh orang yang berbuat tidak adil, yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah waktu yang jahat. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tuhan, yaitu disebut ayat 9, Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Tuhan akan membalas setiap ketidakadilan. Jadi kalau kita memilih untuk melakukan ketidakadilan, kita akan mendapatkan hukuman. Pada masa itu banyak orang melakukan ketidakadilan. Nah, kita diajak untuk berbuat adil kepada semua orang. Lalu apalagi ajakan yang diberikan kepada kita? Ayat 14 mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi adik-adik, nubuatan-nubuatan ini adalah seruan pertobatan untuk mereka pada masa itu. Ini masih relevan pada masa kita sekarang. Karena kita sadar, kita tahu bahwa ketika orang melakukan kejahatan, orang melakukan ketidakadilan, kita tidak mencari Tuhan, suatu saat kita akan dihukum. Ajakan kepada kita adalah kita mencari Tuhan. Disebutkan pada ayat keempat, carilah aku, maka kamu akan hidup. Adik-adik mau mencari apa? Mau mencari hidup atau kematian? Tentu saya mencari hidup. Bagaimana mendapatkan kehidupan itu? Kita harus mencari Tuhan. Lalu apalagi? Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan perbuatan yang bukan perbuatan kejahatan, adik-adik. Pelajaran kita pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali pada masa dulu. Tuhan menyampaikan pesan-pesan kepada Nabi Amos untuk disampaikan kepada bangsa Yahudi. Itu masih relevan untuk kita dalam kehidupan sosial pada masa kini. Adik-adik, kalau tidak ingin diperlakukan tidak adil oleh orang lain, maka adik-adik jangan memperlakukan orang lain tidak adil. Demikian pula kalau adik-adik ingin orang berbuat adil kepada adik-adik, maka kita juga harus berbuat adil kepada orang lain. Yang kedua, kalau adik-adik ingin hidup, adik-adik ingin mendapatkan kehidupan, maka carilah Tuhan. Dan
jangan yang jahat. Atau mau dihukum? Tidak kan? Kita pasti ingin mendapatkan masa depan yang baik, apalagi karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nanti akan ada damai sejahtera untuk kita semuanya, seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Adik-adik, bahasan ini masih panjang ya, masih berbicara tentang hari Tuhan yang akan datang pada ayat 18 dan seterusnya, dan ibadah orang Israel yang dibenci oleh Tuhan. Maka itu kita diajak untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Demikianlah penjelasan firman Tuhan dan sekaligus pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kakak berharap ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah sambil memberikan persembahan kita, lalu kita akan berdoa. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul dengan keluarga atau bahkan mungkin teman-teman kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya, karena firman-Mu ini masih relevan dalam kehidupan kami pada masa sekarang, agar kami diajak untuk tidak melakukan yang tidak adil kepada orang lain, tetapi sebaliknya kami berbuat adil kepada orang lain. Dan kami diajak juga untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kami mohon agar persembahan dapat digunakan dan dapat dikelola dengan baik untuk menunjang pelayanan dalam Gereja Kristen Injili Tanah Papua, khususnya dalam jemaat kami, Jemaat Efrata Wosi. Tuhan, pada hari-hari akhir ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Tuhan, kami mohon berikanlah kebaikan kepada kami, jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat, mara bahaya, tetapi berikanlah kami kesehatan, kebaikan, pertambahan iman, dan perlindungan. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati teman-teman kami, memberkati orang-orang di gereja. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan selama ini sudah menjaga dan melindungi mereka. Secara pribadi kami juga mohon Engkau memberkati kami, memberkati kesehatan kami, anak-anak remaja, memberkati dalam pergaulan kami. Kami yang belajar dari rumah, Tuhan menolong kami untuk dapat selalu tekun belajar seperti orang-orang yang memang merindukan pengetahuan, bukan orang-orang yang diawas-awasi sehingga belajar seadanya, tetapi belajar dengan sungguh-sungguh sambil menantikan masa yang akan datang kami bisa kembali ke sekolah lagi. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyikan Bapa terima kasih.
Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa di pekan-pekan selanjutnya. Dah, shalom.